Untuk tahun ini Paus Fransiskus mengajak kita untuk bercermin pada Santo Yosef. Bicara mengenai Santo Yosef, kita tentu ingat tanggal 8 Desember tahun 2020 yang lalu, Bapak Paus menulis sebuah refleksi tentang Santo Yosef, terutama tentang sifat kebapaan Santo Yosef. Dan tulisan itu dapat kita baca karena sudah ada penerjemahan dalam bahasa Indonesia juga. Itu diberi judul Patris Corde. Sejak tanggal 8 Desember tahun lalu hingga nanti tanggal 8 Desember tahun ini, Bapak Paus juga menetapkan ini sebagai tahun Santo Yosef. Maka dalam satu rangkaian itu, Paus mengajak kita untuk bercermin pada Santo Yosef dalam merefleksikan bagaimana panggilan itu kita hidupi. Refleksi kali ini diberi judul Santo Yosef, impian panggilan. Kata impian barangkali mendapatkan sumbernya dari peristiwa-peristiwa mimpi yang dialami oleh Santo Yosef. Dan dalam refleksi tentang Santo Yosef sebagai impian panggilan ini, Bapak Paus menunjuk 3 kata penting di dalam perjalanan hidup Santo Yosef. Yang pertama, mimpi. Ada 4 mimpi yang dialami oleh Santo Yosef, dan mimpi-mimpi itu menyangkut peristiwa-peristiwa yang menentukan, peristiwa yang penting. Bukan hanya penting bagi Yosef, tetapi juga penting bagi kita. Yang pertama adalah setelah Yosef bertunangan dengan Maria, Yosef ragu-ragu untuk mengambil Maria sebagai istri. Di dalam keraguan-raguan itu dicatat oleh penginjil bahwa Yosef mendapatkan mimpi, dan dalam mimpi itu ditegaskan kepada Yosef, Yosef jangan kamu ragu-ragu untuk menerima Maria sebagai istri. Dan dalam mimpi itu juga Yosef mengatakan ya. Maka begitu bangun dari tidur, segala sesuatu berubah. Hati yang semula ragu-ragu sekarang menjadi mantap. Itu yang pertama. Yang kedua, mimpi kedua dialami oleh Yosef terjadi setelah Maria melahirkan kanak-kanak Yesus. Dikisahkan bahwa Herodes mau membunuh kanak-kanak Yesus. Maka juga mimpi itu datang sekali lagi di dalam tidur Santo Yosef. Mimpi itu dialami tidak sampai pagi, karena oleh penginjil dicatat setelah diberitahu dalam mimpi bahwa Herodes mau membunuh anak itu, maka pada malam itu juga Yosef mengambil Maria istrinya dan kanak-kanak Yesus untuk mengadakan perjalanan malam, perjalanan mengungsi ke Mesir.
Kita bisa membayangkan suasana hati, baik itu Yosef sendiri sebagai kepala keluarga baru, maupun tentu bagi Maria. Banyak misteri kehidupan, perjalanan yang harus dilakukan, semacam tanpa ketidakpastian di tengah malam. Kisah ditulis seperti itu untuk membuat kita juga ikut mengalami dan merasakan pergolakan batin seperti apakah yang terjadi di dalam hati Yosef bersama dengan keluarga kecilnya. Mimpi ketiga terjadi di Mesir. Setelah mereka menyelamatkan diri beberapa waktu di Mesir, lalu Yosef mendapatkan mimpi lagi. Mimpi itu mengatakan bahwa dia diberitahu keadaan tanah kelahirannya sudah aman. Maksud hati tanah kelahiran berarti kembali ke Bethlehem, karena raja yang mau membunuh kanak-kanak Yesus itu sudah meninggal. Maka Yosef diminta kembali ke Bethlehem. Dan memang Yosef kembali ke Bethlehem. Tetapi di tengah jalan muncullah mimpi keempat. Dan mimpi keempat itu mengatakan, jangan lagi kamu ke Bethlehem, tapi berbelok ke Nazaret. Dan berbeloklah keluarga kecil itu ke Nazaret. Sehingga keluarga kecil ini kemudian dikenal sebagai keluarga kudus Nazaret. Dan dari desa Nazaret inilah kemudian Yesus dikenal sampai akhir hidupnya. Karena di atas kepala Yesus yang tersalib, di sana dituliskan Yesus Nazarenus Rex Judeorum, Yesus orang Nazaret. Itu yang pertama terkait dengan mimpi yang terjadi pada Yosef. Ciri kedua yang dapat kita kenali dalam diri Santo Yosef adalah melayani. Di dalam seluruh peristiwa yang digambarkan dari mimpi ke mimpi itu tadi, kita lihat bahwa Yosef menjadi orang yang tidak pernah memikirkan dirinya sendiri atau kepentingannya sendiri. Dia adalah tipe orang yang memberikan hidupnya seluruhnya bagi orang lain. Ia bahagia pada waktu bisa memberikan diri, bahkan disebutkan mengorbankan dirinya, asalkan orang lain bahagia. Yosef menerima bahwa dia mau menjadi orang yang berada di belakang layar, menjadi orang yang tersembunyi, tidak dikenal, bahkan mungkin juga tidak diingat, tidak banyak disebut, tidak banyak dipuji. Memang Yosef juga tidak pernah mencari pujian. Seluruh hidupnya diberikan untuk melayani kebutuhan orang lain, dan kebutuhan orang lain ini tidak lain adalah kebutuhan Maria dan kebutuhan Yesus. Kata kunci ketiga adalah melindungi. Di dalam seluruh upaya Yosef untuk melayani kebutuhan Maria dan kebutuhan Yesus, dari kecil hingga Yesus sampai dewasa, Yosef selalu melakukan yang terbaik. Dan tindakan terbaik itu tidak lain adalah
melindungi kehidupan. Kita tengok kembali mimpi-mimpi tadi. Pada waktu mimpi pertama, kita ingat cerita dalam Injil bahwa Maria sudah mengandung. Lalu Yosef mengatakan, "Ya, apa artinya?" Artinya dia tidak lagi mempermalukan Maria sebagai seorang gadis yang tanpa pasangan tetapi hamil. Dia juga memberikan perlindungan yuridis kepada Yesus, sehingga Yesus kemudian dikenali sebagai anak keturunan Daud. Itu penting, melindungi kehidupan seperti itu sungguh amat penting, karena ini menyangkut nama baik, menyangkut harga diri, menyangkut martabat. Pada waktu mereka juga harus mengungsi ke Mesir, itu jelas sekali bahwa ancaman terhadap kehidupan begitu nyata, dan itu datang dari kekuasaan. Hal yang sepertinya mustahil untuk kita hindari. Dan karena ingin melindungi kehidupan yang lemah ini tadi, maka mereka berani menempuh kegelapan malam untuk sebuah tujuan yang hanya Tuhan bisa menunjukkannya. Ini mau mengatakan kepada kita bahwa betapa Yosef begitu percaya kepada Tuhan. Jangan bayangkan seperti sekarang ini. Bagaimanakah jalan dari Bethlehem menuju Mesir? Mesir nanti alamatnya di mana? Dalam perjalanan antara Bethlehem ke Mesir pakai Google Map atau apa? Tidak ada Google Map. Tetapi toh mereka bisa sampai. Jalan-jalan yang ditempuh juga sepertinya itu tidak ada masalah di tengah jalan. Apalagi tentang bekal dan seterusnya. Tapi itu terjadi, dan semua kesulitan di tengah jalan itu hanya mungkin terjadi dan dapat diatasi karena motivasi Yosef adalah melindungi kehidupan, melindungi yang lemah. Tersembunyi di dalam motivasi utama melindungi kehidupan adalah kemampuan Yosef untuk beradaptasi. Dia tidak pernah protes, tidak pernah menyalahkan, tidak pernah mengeluh tentang kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan yang dia harus hadapi. Tetapi dia dengan tenang menyelesaikan segala perkara itu dengan sebaik-baiknya. Ia tidak pernah khawatir untuk kepentingannya sendiri. Di dalam segala upayanya, di dalam kemampuannya untuk beradaptasi dengan situasi-situasi baru itulah kita menemukan keutamaan ketiga yang dilakukan oleh Yosef, yaitu menjadi seorang pribadi yang setia. Setia pada panggilan apapun. Setia kepada tugas perutusan di dalam melaksanakan panggilan itu sendiri. Di dalam kesetiaannya, di dalam ketekunannya, dalam kemampuannya beradaptasi, di dalam kesadarannya melakukan yang terbaik untuk melindungi kehidupan, kita menemukan Yosef sebagai pribadi yang bahagia, yang gembira dan bahagia
kendati harus menderita, karena sudah melakukan yang terbaik di dalam hidup. Dan saya kira itulah alasan mengapa khusus tahun ini refleksi mengenai panggilan tidak ditujukan untuk panggilan khusus, entah menjadi imam, biarawan, biarawati, tidak. Tetapi keutamaan-keutamaan seluruh perjalanan Yosef itu dapat kita pakai untuk hidup kita masing-masing, apapun profesi kita, apapun panggilan kita. Asalkan kita memenuhi 3 unsur tadi. Apakah saya sebagai umat beriman percaya kepada panggilan Tuhan, kepada tuntunan dan terang dari Tuhan? Dan apakah saya di dalam melaksanakan dan menjalankan panggilan itu, saya punya hati yang melayani, punya hati yang melindungi?